Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan semangat untuk melanjutkan hidup kita di hari ini. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Senang sekali kita bisa berjumpa melalui Renungan Pagi edisi 9 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Daniel pasal 3 ayat 10 demikian. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa. Saudara sekalian, menjalankan kebiasaan kita di tempat baru tidaklah mudah, baik itu bahasa, budaya, dan iman. Daniel muda, seorang Yehuda, diangkut ke Babel untuk mencari tawanan bersama banyak saudara-saudara sebangsanya, menurut Daniel pasal 1 ayat 6. Namun sejak awal ia berkomitmen untuk mentaati Tuhan dan hidup sesuai firman-Nya, meskipun ia berada di tengah-tengah bangsa yang tak mengenal Allah-Nya. Memang ia mempelajari bahasa dan budaya Babel, namun tetap memelihara iman percayanya kepada Allah. Karena itulah Allah mengaruniakan hikmat dan berbagai pengertian, sehingga ia dipekerjakan oleh Raja Babel. Ketika kerajaan Babel pun ditaklukkan oleh kerajaan Persia, Raja Persia tetap mengangkatnya dan mempercayainya sebagai seorang kepercayaan. Daniel tetap menghidupi imannya dan memelihara integritasnya. Para pejabat lain yang iri dan berperilaku korup memusuhi Daniel dan berusaha melakukan cara-cara manipulatif untuk menyingkirkannya. Mereka sadar ia hidup tak bercelah. Hanya dalam kesetiaannya kepada Allah-Nya lah yang mereka bisa jadikan celah dan mencari gara-gara terhadapnya. Mereka pun membuat raja menetapkan undang-undang yang melarang siapapun menyampaikan permohonan atau doa selain kepada raja selama 30 hari. Namun Daniel tak gentar. Ia tidak mau peraturan itu menghalanginya berhubungan dengan Allah semesta alam. Ia pun siap menanggung resikonya. Keputusan raja tidak menyebabkan Daniel menjadi gentar, sehingga mengubah kebiasaannya berdoa. Jendela-jendelanya tetap terbuka ke arah Yerusalem seperti yang biasa ia lakukan, di mana ia dapat berdoa, berlutut dan berdiri menghadap bait suci. Sekalipun dia menyadari bahayanya, ia tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya memanjatkan permohonan-permohonannya kepada Allah. Ia tak mau situasi mengubah kebiasaannya untuk berdoa, sebab hubungannya dengan Tuhan tidak ditentukan oleh situasi yang dihadapi. Dalam semua kondisi, baik atau tidak baik, susah atau senang, Daniel setia berdoa. Ia memelihara kebiasaannya berdoa 3 kali sehari, memuji Allah-Nya. Saudara-saudaraku, inilah rahasia kesuksesan hidup yang dimiliki Daniel, sebab hubungan dengan Tuhan sangat terpelihara. Saudara, jika kita merindukan kehidupan rohani mengalami pertumbuhan dan kita mengalami kekuatan menghadapi segala situasi dan tantangan kehidupan kita, jam-jam doa kita menentukan kekuatan kita. Di sanalah letak kita kuat untuk berdiri. Di sanalah kita kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara sekalian, marilah kita mulai berdoa dengan tekun dan melatihnya. Sebab tidak ada kebiasaan yang baik yang terbentuk secara instan tanpa mulai membiasakannya dengan disiplin. Karena itu jadikanlah doa sebagai gaya hidup kita. Bukan karena situasi yang menentukan kita untuk berdoa. Bukan karena waktu ibadah yang sudah kita atur sedemikian rupa atau yang sudah ditetapkan oleh gereja. Tetapi doa adalah menjadi gaya hidup setiap orang tanpa aturan apapun yang mengikat. Sebab doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan karena itu Daniel melakukan semuanya bukan karena tuntutan apapun, tetapi ia dengan sadar bahwa di dalam doalah terletak segala kekuatannya. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 6,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami lagi, supaya kami tetap setia, bertekun, berdoa kepadamu. Sebab di dalam doa itulah kami memperoleh kekuatan baru daripadamu. Kami mengerti segala rancangan-rancangan dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, berilah kami kekuatan untuk selalu menyadari dan melakukan bahwa dalam doalah kami memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Dan karena itu kami tahu ya Tuhan, bahwa melalui doa dan setiap kali kami berhubungan dengan Engkau dan datang kepadamu, Engkau selalu menerima kami apa adanya. Lihatlah kehidupan kami ya Bapa yang sangat membutuhkan Engkau. Kami tak mungkin dapat melakukan sesuatu yang baik tanpa Dikau. Dan karena itu Tuhan tolonglah kami supaya kami bersandar dan bergantung sepenuhnya kepadamu di dalam segala hal. Hamba-Mu mendoakan setiap umat-umat-Mu yang dengarkan renungan pagi ini, dimanapun mereka berada dan dalam segala situasi hidup mereka. Ulurkanlah tangan kasih-Mu atas hidup mereka ya Bapa. Luputkanlah mereka dari segala sakit penyakit mereka yang sakit. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka yang goyah. Dan bawalah mereka kepadamu bagi mereka yang sedang menghadapi masalah berat. Sehingga mereka menemukan kekuatan di dalam Dikau. Sebab kami meyakini Tuhan tidak menelantarkan kami dan tidak membiarkan kami seorang diri menjalani kehidupan kami apapun di dunia ini. Dan karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita kami akan melanjutkan hidup kami di hari ini. Karena kami percaya Bapa mengasihi kami dan Bapa menyertai kami senantiasa. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup ini. Dalam Kristus Tuhan, kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.